Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fil Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan tujuan yang sangat mulia. Bukan tujuan dunia, bukan tujuan perdagangan, bukan tujuan ekonomi atau politik, akan tetapi tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mempelajarinya, jangankan mengkajinya, jangankan membahasnya, menuju melakukan perjalanan dengan tujuan menuntut ilmu agama, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, menempuh. Nabi SAW tidak katakan barang siapa yang belajar, barang siapa yang duduk di majelis ta'lim, atau siapa yang duduk menimba ilmu, atau siapa yang duduk di hadapan para ulama, atau siapa yang duduk di masjid mendengarkan nasihat-nasihat. Nabi SAW tidak katakan itu. Nabi SAW katakan siapa yang menempuh perjalanan, menempuh saja. Barang siapa yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan apa? Menuntut ilmu agama. Jadi jalannya saja, apa kata Nabi SAW? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jalannya saja ini. Ibarat mangga baru kulitnya. Lalu bagaimana dengan mangganya itu sendiri? Lalu bagaimana dengan keutamaan ilmu itu sendiri? Keutamaan yang sangat banyak di dalam menuntut ilmu agama. Akan tetapi sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya tidak? Ya. Apakah cuma kita di sini saja? Ya. Kita beberapa orang di sini saja, ikhwan dan akhwat yang di belakang. Apakah kita ini semua penduduk bau-bau? Semuanya saja ini? Hah? Apakah kita semua ini sudah penduduknya bau-bau semuanya? Tidak. Seandainya kita semua ini dibagi-bagi di kota bau-bau, apa cukup? Cukup. Hah? Setiap satu kecamatan saja satu orang tidak cukup, ya tidak? Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka kita yang mengetahui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat mengenal sunnah. Berapa penduduk muka bumi? Kalau bukan 6 miliar, 7 miliar, iya tidak? Berapa kaum muslimin? Sedikit daripada itu. Ini kaum muslimin. Sekarang berapa yang mengenal sunnah? Sedikit. Sekarang siapa yang menuntut ilmu agama? Banyak atau tidak? Sedikit. Iya. Maka saya tidak memastikan bahwasanya antum-antum semua ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia di sana sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan ekonomi mereka, sibuk dengan politik, bahkan wal'iyadu billah kebanyakan manusia sibuk di dalam dosa dan maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu mengenal agama ini, mengenal sunnah, serta menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telah sering kita dengarkan, telah kita ketahui bagaimana keutamaannya para penuntut ilmu. Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda yang artinya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, barang siapa yang menuntut ilmu agama, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dia telah mengambil warisan para nabi, bukan warisan orang tua, bukan warisan pejabat, bukan warisan pemerintah, bukan warisan apapun dari harta di dunia ini, melainkan warisannya para nabi. Keutamaan yang sangat banyak. Iya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, di hari kiamat beliau di hadapan para sahabat sejauh seorang melempar batu ke depan. Apa yang membuat beliau dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala?
dibandingkan sahabat-sahabat yang lain? Tidaklah kecuali karena beliau berilmu, karena beliau mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, ya, tidak ada yang lebih baik dari kalian, tidak ada yang lebih utama dari kalian. Siapa itu? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mempelajari hukum-hukum syariat, siapa yang mempelajari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang terbaik yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu agama, itu sangatlah banyak. Ya. Akan tetapi yang terpenting untuk kita, yang terpenting bagi kita, bukan mengetahui keutamaannya. Bukan itu yang penting bagi kita. Bukan. Ya. Ibarat uang, mana yang terpenting bagi kita? Kita mengetahui nominalnya atau apa yang ada di kantong? Hah? Iya. Hah? Mana yang terpenting bagi kita? Kita mengetahui nominal uang, iya. Atau apa yang ada di kantong? Jelas jawabannya yang ada di kantong. Apa gunanya kita mengetahui 100 juta? Apa gunanya kita mengetahui 1 miliar? Apa gunanya kita mengetahui 1 triliun, tapi di kantong 1000 pun tak ada? Iya tidak? Yang penting bagi kita adalah di kantong itu berapa? Iya. Ini sekedar contoh. Maka seperti itu pula, yang terpenting bagi kita bukan kita mengetahui apa keutamaan menuntut ilmu agama, bukan. Yang terpenting bagi kita bagaimana cara mendapatkan ilmu agama. Yang terpenting bagi kita bagaimana cara mendapatkan keutamaan ilmu agama. Itu yang terpenting bagi kita. Iya. Maka di antara sebab, dan merupakan sebab yang terbesar, merupakan satu-satunya sebab yang tak terkalahkan untuk mendapatkan ilmu agama, untuk meraih keutamaan ilmu agama, ketahuilah sebab yang terbesar, sebab yang nomor 1 adalah mempelajari adab. Mempelajari akhlak, mempelajari perilaku. Itu yang terpenting bagi kita. Bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beradab kepada agama Islam. Iya. Apa gunanya kita mengetahui dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita mengetahui tafsir, menghafal Al-Quran, sementara kita tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita menghafal Sahih Bukhari? Apa gunanya kita menghafal Sahih Muslim, sementara kita tidak punya akhlak terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Apa gunanya kita mengetahui syariat Islam? Apa gunanya kita mengetahui perkara-perkara yang halal di dalam Islam? Perkara-perkara yang haram di dalam Islam, apa gunanya kita mengetahui hal tersebut kalau kita tidak punya adab di dalam agama Islam? Maka yang terpenting bagi kita adalah mempelajari adab, mempelajari akhlak, mempelajari perilaku. Bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berakhlak kepada agama ini. Ini yang penting bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam yang lain dan sebagainya. Iya. Maka agar supaya apa yang kita dengarkan tidak terbuang begitu saja. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada pertanyaan. Kalau kita punya kambing, kita punya kambing, apakah kambing kita tersebut kita biarkan begitu saja atau kita ikat? Atau kita bikinkan kandang? Atau dibiarkan saja? Pesan kambing dari mana di sini dibawa pesan kambing? Dari Pasar Wajo misalnya, saya tidak tahu ya, contoh saja. Mukmin pesan kambing misalnya. Mau bisnis kambing misalnya. Datang kambingnya 10 di mobil pickup misalnya. Apakah kemudian kambing tersebut dibuka pintu pickupnya, mobilnya, dibiarkan begitu saja atau diikat? Dimasukkan ke kandang? Diikat? Atau dibiarkan saja? Kenapa diikat? Biar tidak lepas. Kenapa kau lepas? Rugi. Jika ini kambing, tidak. Jika ini kambing, berapa nilainya kambing dengan ilmu agama? Berapa harganya kambing dibanding dengan harganya ilmu agama? Berapa perbandingannya? Jawab dulu. Apa? Tidak sebanding. Jika kambing saja, belum sempat turun di mobil langsung kita ikat. Lalu bagaimana lagi dengan ilmu agama? Lalu bagaimana lagi dengan ilmu agama? Adakah yang tidak mengetahui Imam Ahmad di sini? Ada yang tidak kenal Imam Ahmad di sini? Jawab pertanyaannya, santai saja. Mukmin kenal Imam Ahmad tidak? Pernah ketemuan? Kita kenalkan Imam Ahmad? Bisa dikata 99% kaum muslimin yang mengenal Imam Ahmad. Tapi coba perhatikan beliau. Beliau mengatakan, saya menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? Ada yang hafal di sini hadis arba'in? Ada? Berapa itu hadis arba'in? Berapa jumlahnya? 40. Arba'in itu 40. Iya. Kalau tambahan-tambahan itu tambahan. Kadang lebih daripada 40, tapi itu cuma tambahan. Arba'in itu artinya apa? 40 artinya 40 hadis. Berat tidak kita hafal? Berat tidak? Berat kan? Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis.
1 juta ya hafalan Imam Ahmad. Mau itu hadis sahih, mau itu hadis dhaif, mau itu hadis palsu, mau itu hadis munkar, semuanya beliau hafal sebanyak 1 juta hadis. Tapi bersamaan itu beliau tidak luput dari yang namanya menulis. Iya. Ada yang tidak kenal Imam Ahmad, Imam Bukhari? Ada yang tidak kenal Imam Bukhari? Ada yang tidak kenal Imam Muslim? Tapi coba lihat, sekarang kita nikmati buku-buku mereka. Dengan apa kita nikmati? Apakah dengan rekaman? Hah? Apakah dengan murid-murid mereka? Tidak. Tapi dengan apa? Dengan tulisan mereka. Mereka tulis. Maka agar supaya ilmu agama ini tidak lepas, ilmu agama ini tidak hilang, apalagi hafalan kita lebih hebat daripada hafalannya Imam Ahmad, ya tidak? Apalagi kuatnya hafalan kita lebih dahsyat daripada hafalannya Imam Bukhari, iya tidak? Maka oleh karena itu, nasihat, bukan nasihat dari saya, akan tetapi nasihatnya para ulama, agar supaya mencatat, mengikat, yaitu dengan menulis ilmu agama. Iya. Maka kemudian kita masuk di dalam inti materi kita, yaitu apa? Adab para penuntut ilmu. Iya. Adab para penuntut ilmu. Iya. Artinya ini adab bukan khusus untuk para penuntut ilmu saja, tidak. Apakah adab yang baik itu, akhlak yang baik, perilaku yang baik hanya dibutuhkan oleh para penuntut ilmu? Begitu? Tidak. Semuanya membutuhkan akhlak yang baik. Akan tetapi dikhususkan untuk para penuntut ilmu karena mereka memikul ilmu agama. Iya. Karena mereka memikul ilmu agama. Ya, maka mereka yang paling wajib di dalam mengetahui adab, di dalam mempelajari adab. Ya. Tulis. Ya, sebelum saya bacakan perkataan para ulama, saya memperkenalkan dulu kebiasaan saya mengisi ta'lim. Ya. Jadi kebiasaan saya mengisi ta'lim itu, para hadirin, saya perintahkan mereka untuk tulis. Jadi saya katakan tulis, mereka tulis. Setelah ditulis baru kemudian saya jelaskan, ini kebiasaan saya. Ini sudah diketahui yang mengenal saya. Ini kebiasaan saya, karena kadang kita semangat di dalam mencatat, di dalam menulis, di dalam mengikat ilmu agama. Cuma kita bingung apa yang mau ditulis. Ya tidak? Ya tidak? Kadang kita bingung. Iya. Mana ekor ini? Mana kepala? Mana perut ini? Kita bingung. Iya. Agar supaya kita tidak bingung, maka dari kebiasaan saya itu, hadirin jamaah, mereka menulis apa yang saya suruh tulis. Jadi ketika saya suruh mereka tulis, mereka tunduk, mereka menulis. Tulis saja. Setelah ditulis kemudian saya jelaskan. Jadi ilmu itu terikat. Ilmu itu ada di kitab. Ilmu itu ada di buku. Tidak hilang. Imam Malik
rahimahullahu taala. Siapa tidak mengenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu murid. Imam Ahmad murid. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Iya. Beliau curhat. Beliau mengadu kepada Imam Waki'. Waki' ini gurunya Imam Malik, tentang rusaknya hafalan beliau, kacaunya hafalan beliau. Maka apa kata Imam Waki' rahimahullahu ta'ala? Karena dosa yang engkau lakukan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengingat kembali apa yang beliau lakukan, dosa apa yang beliau lakukan. Ternyata dia ingat. Apa itu? Tidak sengaja melihat betis perempuan. Coba bayangkan. Tidak sengaja ini. Ayah. Padahal kuatnya hafalan Imam Malik. Cuma karena tidak sengaja melihat betis seorang wanita, langsung kacau balau hafalan beliau. Rahimahullah ta'ala. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Iya. Yang mata kita selalu ke bawah, melihat aspal, Masya Allah. Iya. Yang mata kita kebanyakan melihat ujung kaki kita, melihat ujung sandal kita dalam berjalan. Masya Allah, hebat. Maka agar supaya ilmu tersebut tidak hilang, dengan apa? Dengan dicatat, dengan ditulis. Jam berapa? Artinya ini bukan khusus pada saya saja, tidak. Siapapun, ustadz siapapun yang menyampaikan, maka kita wajibkan bagi diri kita untuk membawa buku dan pulpen. Itu wajib, agar supaya ilmu agama tersebut tidak hilang. Iya. Tulis. Berkata Ibnu Wahab rahimahullah ta'ala, adab yang kami nukil, adab yang kami nukil atau yang kami ambil dari Imam Malik itu lebih banyak daripada ilmu yang kami dapatkan. Ayah, perhatikan. Ayah, seperti ini metode saya. Iya. Seperti ini metode saya. Enak tidak kalian rasa? Iya. Jadi ditulis. Setelah ditulis kemudian dijelaskan. Iya. Jadi kalian mendengarkannya itu santai, rileks. Karena kenapa? Karena sudah ada, iya tidak? Iya. Itu lebih cepat masuknya, lebih bagus pahamnya. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Wahab rahimahullah ta'ala, beliau adalah muridnya siapa? Imam Malik. Apa yang kami dapatkan, adab dari Imam Malik, itu lebih banyak
daripada kami mendapatkan ilmu. Coba perhatikan bagaimana pandangan mereka, bagaimana penilaian mereka antara adab dengan ilmu. Jadi apalah gunanya banyak ilmu tapi kalau orang tersebut tidak punya adab? Iya tidak? Iya tidak? Ada orang mengenal, ada orang mengetahui dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma wa sifatnya, dia hafal seperti menghafal lagu Pancasila. Tapi dia tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan gampang dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dengan gampang dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka apa gunanya ilmunya? Iya tidak? Maka sebelum berdalam-dalam di dalam ilmu yang lain, perlu kita ketahui bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab di sini bukan cuma adab di antara kita saja, bukan. Iya. Bukan adab matabe-tabe saja, bukan. Iya, adab di sini adalah perilaku yang umum. Bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita berperilaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita berperilaku kepada agama Islam? Dan bagaimana kita berperilaku antara sesama kita? Ini adab, ini perilaku. Iya. Maka coba perhatikan apa dikatakan oleh Ibnu Wahab rahimahullah ta'ala. Adab yang kami dapatkan dari Imam Malik itu lebih banyak. Adab yang kami pelajari dari Imam Malik itu lebih banyak daripada kami mempelajari ilmunya. Ini pentingnya adab. Dipahami ini? Iya. Tulis. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikasih paragraf. Tiap ucapan para ulama itu dikasih paragraf. Jangan terlalu kikir dengan kertas-kertas itu. Iya. Kertas itu 2000 dapat, tapi ilmu agama 2000 belum tentu dapat. Iya tidak? Iya. Kalau mau undang saya, berapa dulu saya dari Mawasangka sana? Sewa mobil, sewa speed. Iya tidak, mukmin? Iya, lebih daripada 2000 kan? Iya. Jadi di dalam menulis ilmu agama itu tidak ada kata sayang buku. Tulis, ya, terindah itu. Tiap perkataan ulama itu dikasih paragraf, kasih buku. Kalau tulisannya kayak cakar ayam kan biasanya tidak semangat orang baca kan, ya, tidak semangat orang merja. Tapi kalau indah misalnya, iya tidak, iya. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Siapa ini Imam As-Sa'di? Imam As-Sa'di adalah gurunya siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ibnu Utsaimin gurunya siapa? Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil siapa? Iya. Syekh Muqbil kita kenal. Iya. Jadi Syekh Muqbil menuntut ilmu agama di hadapan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ibnu Utsaimin belajar ilmu agama di mana? Di hadapan As-Sa'di rahimahullah ta'ala. As-Sa'di ini gurunya siapa? Imam Ibnu Utsaimin. Jadi perhatikan. Beliau berkata, ya ini jangan ditulis ya. Ya, perhatikan saja. Beliau berkata, keberhasilan di dalam menuntut ilmu agama itu bukan dilihat banyaknya buku, banyaknya materi, banyaknya kitab yang dia selesaikan, bukan itu. Lalu apa? Beliau berkata, yang menentukan keberhasilan seseorang itu di dalam menuntut ilmu agama adalah metode, bagaimana cara dia belajar menuntut ilmu agama. Iya. Saya kasih contoh. Ada orang yang taklimnya tiap hari tapi tidak bawa buku. Dengan orang yang taklim 1 kali 1 pekan tapi dia bawa buku. Ini contoh saja ya. Oh berarti taklimnya 1 kali 1 minggu saja? Tidak. Ini cuma contoh. Paham ini? Ada satu
orang ta'lim tiap hari ta'lim tapi tidak bawa buku. Sama satunya satu kali saja satu minggu tapi bawa buku. 1 tahun kemudian mana yang lebih berhasil? Mana yang lebih berhasil? 2 tahun kemudian, 3 tahun yang kemudian, mana yang lebih berhasil? Yang bawa buku atau tidak bawa buku? Yang bawa buku. Dipahami ini? Iya. Ini diantara metode dan cara agar supaya kita berhasil di dalam menuntut ilmu agama. Saya tidak katakan bawa buku kemudian 1 kali 1 pekan hadir ta'lim, tidak. Ya, lebih bagus lagi kalau 1 hari, tiap hari dalam 1 pekan itu ikut ta'lim dan membawa buku, itu lebih bagus lagi, ya tidak? Iya. Jadi paham ini ya. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, tulis, beliau berkata kepada salah seorang, tulis, beliau berkata kepada salah seorang pemuda dari kaum Quraisy, wahai keponakanku, ini bukan keponakan betulan ya. Ya. Cuma biasa kita panggil orang kan dengan penuh kasih sayang, dengan cinta. Sini adekku, iya tidak? Iya. Wahai keponakanku, belajarlah ilmu tentang adab. Belajarlah ilmu tentang adab sebelum engkau belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebelum engkau belajar ilmu-ilmu yang lain. Ayo. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Ya. Wahai keponakanku, belajarlah engkau ilmu tentang adab. Bagaimana kita beradab kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Nabi kita Muhammad, bagaimana kita beradab kepada agama Islam, bagaimana kita beradab kepada ilmu agama, bagaimana kita beradab kepada guru kita, sebelum engkau belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena kenapa? Tulis apa yang dikatakan oleh Imam berikut ini. Berkata Yusuf ibnul Husain, berkata Yusuf ibnul Husain rahimahullah ta'ala, dengan ilmu adab dipahami ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu adab dipahami ilmu-ilmu yang lain. Iya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam ini, Yusuf ibn Husain rahimahullah ta'ala. Mau paham ilmu agama, maka pelajarilah adab terlebih dahulu. Iya. Kalau mau dapat uang misalnya, contoh dari mama misalnya, atau dari bapak, apakah kita berperilaku kasar terhadap mereka, atau kita beradab yang baik terhadap mereka? Mau dapat uang ini misalnya, anak kecil ya, kita sudah besar di ini ya, sudah mandiri kan? Atau masih ada yang minta uang sama mama di sini?
Kalau akh mu'min insya Allah tidak minta uang lagi. Ayah. Kita misalnya anak kecil misalnya, iya tidak mau dapatkan uang dari mamanya atau dari bapaknya, iya. Dia ambil hati tidak? Dia berperilaku yang baik tidak? Dia beradab yang baik tidak? Untuk mendapatkan uang, iya tidak? Iya. Maka begitu pula kalau ingin kalian mendapatkan ilmu agama, maka hendaknya kalian beradab terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam materi kita ini dibahas tuntas semua adab. Walaupun secara ringkas. Ya. Sebenarnya ini bukan materi yang dibahas 1-2 kali, tidak. Ya. Cuma paling tidak kita sedikit mengetahui tentang bagaimana itu adab. Mau dapat surga Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berakhlak yang baik di hadapan Allah atau berakhlak yang kasar? Berakhlak yang baik. Maka kata Yusuf Ibn Husain rahimahullah taala, dengan ilmu adab maka engkau akan memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi jika engkau memiliki ilmu dan engkau memiliki adab, maka itu bagaikan pohon yang berbuah, bagaikan pohon yang berhasil. Jika seseorang tersebut memiliki ilmu dan memiliki adab. Tapi kalau dia punya ilmu dan tidak memiliki adab, maka ilmu tersebut bagaikan senjata yang membunuh tuannya. Perhatikan ini, pentingnya adab. Ya. Tulis, berkata Abu Abdullah Al-Balkhi, siapa tadi? Abu Abdullah Al-Balkhi. Beliau berkata, adab di dalam ilmu itu lebih banyak dibanding ilmu itu sendiri. Iya. Jadi bahasa kasarnya, iya. Ini bahasa kasarnya seperti bagaikan mangga, iya. Lebih berharga kulitnya daripada isinya. Lebih penting kulitnya daripada isinya. Ini maksud Abu Abdullah Al-Balkhi. Artinya adab di dalam ilmu itu lebih banyak, itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Punya ilmu yang banyak, tapi jadi preman, iya tidak? Mau yang mana? Punya ilmu yang sedikit, tapi masya Allah, jalan ke masjid dihafal detail, tikungannya detail semua, pintunya masjid, iya. Tapi ilmunya sedikit. Dengan orang yang banyak ilmunya tapi pagarnya masjid saja tidak pernah dia lihat, mana yang lebih baik? Iya tidak? Ini pentingnya adab.
Karena adab itu akan memperindah ilmu tersebut, akan menambah ilmu tersebut. Itu adab. Oleh karena itu, kalau masyarakat di luar sana, apakah dia nilai kita? Dari mana dia? Hah? Bagaimana hafalan dia? Apakah dia nilai seperti itu? Tidak. Masyarakat di luar sana, mereka menilai bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Itu yang mereka nilai. Maka kita di tengah masyarakat, kita tidak perlu banyak dalil berkor-kor, tidak perlu. Kita menampilkan adab yang baik terhadap mereka, itu sudah lebih daripada cukup. Apa gunanya kita menghafal banyak dalil tapi sama tetangga saja sering berkelahi? Apakah tetangga kita akan mendengar ayat-ayat dan sunnah-sunnah yang kita sampaikan? Tidak. Yang mereka lihat adalah akhlak, adalah adab. Kata Nabi SAW, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya tidaklah diutus kecuali hanya untuk menyampaikan akhlak, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab. Bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Ini pentingnya ilmu adab. Ya. Oleh karena itu kata Al-Imam Abu Abdillah Al-Balkhi, adab di dalam ilmu itu lebih banyak daripada ilmu itu sendiri. Ya. Tulis. Atau sudah capek menulis? Sudah capek? Siapa yang menanam? Dia yang apa? Yang panen? Atau orang lain yang panen? Iya. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Saya kasih kalian pengalaman pribadi saya, bukan kita cerita apa. Kadang saya menulis itu sampai lepas sendiri itu pulpen, kaku tangan saya, kram, bergetar itu kadang. Iya, saking lamanya itu kita menulis. Iya. Atau di sini sudah ada yang kram-kram tangan. Saya rasa belum ya. Ya, apalagi sekarang Masya Allah sudah ada. Ya. Dikiranya tulis faedah, ternyata chat. Kita sudah prasangka baik sama dia, Masya Allah. Kalau ustadznya suruh tulis dia, ternyata balas pesan. Pas berhenti bicara ustadznya, stop juga dia. Ternyata tunggu balasan lagi. Ya. Tapi insya Allah kita semua tidak ya. Tulis berkata Al-Laits Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, siapa? Al-Laits Ibnu Sa'ad. Iya. Sampai jam berapa kamu Mumin? Jangan. Atau kita dulu apa namanya bahasa anunya? Sebentar dulu ya.
Istirahat dulu sebentar, 5 menit. Tidak, tetap di tempat. Ada udhur sebentar. Ya, kita lanjut. Bismillah. Sampai di mana tadi?
Ya. Ketika beliau berkumpul dengan para ahlul hadis, beliau melihat dari mereka sesuatu dari kurangnya adab. Maka beliau berkata, apa-apaan ini? Beliau berkata, apa-apaan ini? Kalian terhadap sedikit dari adab kalian dari sedikit apa tadi? Kalian sedikit terhadap sedikit dari adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Daripada banyaknya ilmu. Iya. Coba perhatikan. Jadi pernah Al-Laits Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, ini ahlul hadis. Jika kalian terjun di dalam ilmu hadis, maka sedikit-sedikit kalian akan mendengar mereka ini. Al-Laits Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Iya. Beliau pada suatu ketika pernah berkumpul dengan para ahlul hadis. Bukan orang sepele bahasa kasarnya. Iya. Tapi ahlul hadis artinya pakar hadis. Iya. Yang kata Imam Ahmad tentang ahlul hadis, di dalam menjelaskan hadis Nabi SAW, ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum. Sampai akhir hadis. Kata Nabi SAW, senantiasa sekelompok dari umatku akan terus menerus menampakkan kebenaran. Itu akan terus senantiasa itu. Semoga kita semua menjadi orang-orang. Senantiasa kata Nabi SAW, sekelompok dari umatku terus menerus mereka menampakkan kebenaran, tidak membahayakan orang yang mencela mereka. Perhatikan ini, pegang ini. Jadi walaupun jumlahnya kalian sedikit, tapi kalau kalian berada di atas kebenaran, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada yang ditakutkan, karena kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad,
Kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Coba perhatikan ini. Ya. Bagaimana ahlul hadis? Ya. Tapi coba perhatikan, pernah Al-Laits Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, pernah beliau berkumpul di tengah-tengah ahlul hadis, dan beliau melihat sesuatu dari mereka dari kurangnya adab. Padahal mereka ahlul hadis. Iya. Beliau juga ahlul hadis, bahkan beliau gurunya ahlul hadis. Maka apa yang beliau katakan? Apa-apaan ini? Kalian terhadap sedikit dari adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Apa gunanya kalian menjadi ahlul hadis? Apa gunanya kalian menjadi pakar hadis kalau kalian tidak punya adab? Ya tidak. Maka ini penting, mempelajari dan mengamalkan adab. Ini penting. Ya, dipahami ini. Lalu apa saja itu adab-adab tersebut? Ya. Ini mungkin agak panjang ini, tapi sekarang mungkin dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala akan terbuka lebih banyak tentang adab tersebut. Ya. Tulis. Berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, ya. Jadi apa namanya? Sebelum kita masuk dalam ucapan beliau, kata para ulama, ada beberapa hal yang penuntut ilmu itu harus cepat di dalamnya. Oh ya. Pertama, saya lupa ingat ya, kalau bukan 3-4 hal. Ya, tapi saya sebut apa yang saya ingat saja. Jadi para penuntut ilmu itu harus cepat dalam beberapa hal ini. Cepat berjalan. Perhatikan ini ya. Cepat berjalan. Artinya cepat datang, hadir di majelis ilmu. Cepat. Dan di antaranya cepat makan. Bukan banyak makan. Cepat makan. Kalau cepat makannya berarti banyak makan. Haruskah cepat makan orang banyak makan? Harus? Ayah. Kalau dia cuma punya uang 5.000, beli nasi kuning 1 bungkus, cepat makan. Apakah kemudian datang nasi bungkus yang kedua? Hah? Habisnya sudah habis, ya tidak? Cepat makan. Dan diantaranya, dan ini yang saya maksudkan, cepat menulis. Jadi itu tangan dilatih. Ini kata para ulama. Ya. Berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, bagi seorang yang berilmu, wajib baginya sifat-sifat serta keadaan-keadaan yang harus dia amalkan.
Ya. Jadi ini mungkin saya tidak sebutkan semua ya. Ya. Tapi kebanyakannya saya akan sebutkan karena ucapannya panjang. Ya, jadi mungkin saya ringkas, ya. Saya potong, ya. Tapi tidak keluar dari maksud. Oh ya. Dia harus memiliki sifat apa? Saya biasa lupa. Dia harus memiliki sifat di dalam bagaimana menuntut ilmu agama. Iya, perhatikan sampai di situ dulu. Jadi kata Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah taala, ya, seseorang yang berilmu itu harus dia mengetahui sifat atau adab di dalam bagaimana mempelajari ilmu agama. Bagaimana itu caranya? Bagaimana adabnya? Dia harus mengetahui itu. Iya. Kemudian tulis dan dia harus memiliki sifat atau kasih dalam kurungnya, dalam kurung adab. Dia harus memiliki sifat dalam kurung adab di dalam memperbanyak ilmu. Di dalam memperbanyak ilmu. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Jika ilmunya semakin banyak. Iya. Jadi dia harus punya sifat. Dia harus mengetahui adab di dalam memperbanyak ilmu. Ketika ilmunya sudah banyak, apa yang harus dia lakukan? Itu harus diketahui. Iya. Kemudian tulis, dan dia harus punya sifat dalam kurung adab dan dia harus punya sifat dalam kurung adab iya, dia harus punya sifat dalam kurung adab di dalam menuntut ilmu agama di hadapan, di dalam menuntut ilmu agama di hadapan orang yang berilmu. Kayaknya nanti kita lanjut ya. Hah? 10 menit lagi? Masih bisa? Saya kira bukan di sini lagi habis maghrib kan? Dekat. Dia harus punya sifat atau adab
di dalam menuntut ilmu agama di hadapan para ulama. Itu dia harus punya adab, dia harus mengetahui. Ya, tulis. Dan dia harus punya sifat dalam kurung adab. Dan dia harus punya sifat dalam kurung adab di dalam mengajarkan ilmunya. Iya. Dan dia harus punya sifat dalam kurung adab di dalam berdebat tentang ilmu agama. Ya. Jadi adu argumen itu boleh di dalam agama. Bahasa kasarnya debat. Tapi kita harus punya adab. Ya. Bagaimana adabnya? Adab di dalam adu argumen, di dalam berdebat, ya. Itu tujuannya untuk mengetahui kebenaran, bukan untuk menang dan kalah. Ya. Tapi untuk memecah apa? Iya, untuk memecah kebenaran yang masih tertutup. Misalnya ada ikhwah dua orang berbeda pendapat, mereka adu argumen, boleh-boleh saja. Tapi tujuannya apa? Untuk menghilangkan apa yang tertutup dari mereka, apa yang mereka perselisihkan, bukan adu ini ekstra jos sana kuku bima. Iya. Iya. Menang ekstra jos. Apa memang ku bilang dan lu lihat itu tangan keluar dari air? Tidak seperti itu. Tapi adu argumen di dalam agama tujuannya untuk apa? Untuk membuka sesuatu yang masih tertutup. Dipahami ini? Iya. Dan dia harus, kita selesaikan ini ya, baru cukup. Dan dia harus punya sifat dalam kurung adab. Di dalam berfatwa, artinya menyampaikan ilmu. Perhatikan. Jadi, apakah perlu di dalam menyampaikan ilmu itu harus punya adab, akhlak, perilaku? Perlu atau tidak? Kasih saya contoh. Atau kalau tidak ada misalnya, saya kasih contoh. Ayam. Kalian tahu ayam? Iya. Kita mau kasih makan. Iya. Ada jagung di tangan kita. Senang tidak kalau ayam lihat jagung? Senang, iya. Pas datang kita lemparkan dia. Kira-kira dia tak ada mulut? Tak ada mulut atau lari? Besoknya dia lihat lagi kita pegang jagung. Masih mau datang atau tidak? Ini ayam saja seperti itu. Lalu bagaimana lagi manusia yang berakal? Jadi walaupun kita menyampaikan kebaikan untuk mereka, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak beradab, dengan cara yang tidak berakhlak, apakah mereka akan terima? Mereka akan terima? Dipahami ini?
Jadi perlu kita itu dalam menyampaikan ilmu agama itu dengan akhlak, dengan adab. Maka kita perlu mengetahui adabnya Nabi SAW di dalam menyampaikan ilmu agama. Jangan asal semprot saja. Iya. Ada orang misalnya maulidan langsung dibilang apa aja itu, cuma rebutan telur saja. Jangan seperti itu. Iya. Tapi disampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Iya. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, lusa. Tidak lusa, seminggu kemudian. Tidak seminggu kemudian, 1 bulan kemudian. Karena hasil dari dakwah itu kadang kita tidak dapatkan sekarang juga. Iya. Jadi pernah coba lihat, saya kasih kisah ya. Nabi kita Muhammad SAW di pojok kota Madinah atau Makkah atau salah satu kota di Arab sana, di Arab Saudi maksudnya. Ya, pada zaman Nabi SAW hiduplah seorang Yahudi buta. Iya, pengemis. Seorang Yahudi yang buta. Nabi SAW tiap hari beliau datang memberi dia makan. Tiap hari Nabi SAW mendatanginya, memberi dia makan. Tatkala beliau meninggal SAW, Nabi SAW meninggal, terputuslah pemberian makan terhadap siapa? Orang Yahudi tersebut. Abu Bakar selaku nomor 2 yang terbaik setelah Nabi SAW. Beliau mendatangi istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, wahai anakku, apa yang dilakukan Nabi SAW yang belum pernah saya lakukan? Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wahai ayahku, apa yang Nabi SAW lakukan telah engkau lakukan kecuali satu. Kecuali satu. Apa itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, di sudut kota sana ada seorang Yahudi buta pengemis. Setiap hari Nabi SAW memberi dia makan. Ya, dengarkan kisahnya, tutup kisah, besok kita lanjut. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anha mendatangi Yahudi buta tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Idza tala al-majlis kana lisyaitani nasib." Apa artinya? Jika majelis itu sudah panjang, sudah lama, maka setan itu sudah ada bagiannya. Ini katanya siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang kata para ulama, seandainya ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka Ibnu Qayyim lah orangnya. Bukan Ibnu Qayyim, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Karena ucapan Al-Hasan Al-Basri itu bagaikan mutiara-mutiara, sedikit tapi padat maknanya. Ya tidak? Seperti ucapan yang barusan kalian dengarkan. Jika majelis sudah panjang, maka setan itu sudah ada bagiannya. Ya tidak? Kalau sudah panjang majelis, pantas sudah naik tegangannya. Ya, naik apa? Naik panasnya. Ya tidak? Sudah banyak yang gatal. Padahal kalau sudah tutup majelis tidak ada yang gatal. Iya, banyak yang dipikir. Padahal sudah majelis tidak ada yang dipikir. Lihat muka ustadznya sudah mulai marah-marah. Padahal ustadznya tidak salah apa-apa. Cuma karena apa?
Karena setan sudah ambil bagian di dalamnya. Ini kenapa? Kalau majelis tersebut sudah panjang. Maka sebenarnya bukan panjangnya majelis, tapi yang penting adalah rutinnya. Nabi SAW memiliki kegiatan rutin. Jadi setelah Nabi SAW dan sahabatnya sholat subuh, itu beliau SAW menyampaikan mereka wejangan-wejangan sekata atau dua kata, tapi rutin. Nah ya, apalah gunanya? Sekarang Masya Allah semangat. Pas ada pemberitahuan berikutnya Ustaz Zaid Al-Butoni, lamai. Iya. Iya. Jadi coba perhatikan ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi orang Yahudi buta tersebut dan memberinya dia makan. Maka orang Yahudi tersebut bertanya, atau berkata orang Yahudi tersebut. Dia tidak tahu karena kalau yang memberinya makan ini siapa? Abu Bakar. Kan buta kan? Dia tidak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar. Dia tidak tahu kan orang buta. Dia cuma dengar kabar. Iya. Saya dengar kabar katanya di sana ada orang mengaku Nabi, kurang hajar itu, brengsek, biadab, begini dicela. Iya. Jadi tadi Abu Bakar mulai gemetar tangannya karena siapa yang dicela? Siapa yang dicela? Nabi Muhammad SAW, sahabatnya yang terbaik. Mulai gemetar tangannya, mulai menyuapnya dengan kasar. Kemudian orang Yahudi tersebut berkata, kenapa berbeda yang memberi makan saya hari ini dengan hari-hari sebelumnya? Iya, kenapa berbeda ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anha dengan sangat sedihnya beliau berkata, sesungguhnya yang memberimu makan kemarin-kemarin itu adalah orang yang engkau cela sekarang. Kemudian orang Yahudi tersebut menangis dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Coba perhatikan, kapan Nabi SAW mendapatkan keberhasilan dakwah beliau terhadap orang Yahudi tersebut? Apakah ketika beliau hidup atau ketika beliau meninggal? Ketika beliau meninggal. Iya, jadi jangan terburu-buru di dalam mengajak manusia itu ke dalam kebaikan, harus dapat sekarang hasilnya, jangan. Terkadang hasilnya kita dapatkan kapan? Setelah kita meninggal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau meninggal di mana? Beliau meninggal di dalam penjara. Beliau dibenci oleh manusia. Tapi setelah beliau meninggal, baru manusia sadar. Iya. Jadi dalam mengajak manusia, dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan terburu-buru mendapatkan hasil. Tidak sekarang besok, tidak besok lusa. Dan begitu seterusnya, kita bersabar. Dipahami ini? Karena keberhasilan itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Yang berkaitan dengan adab, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya. Apa? Maksudnya termasuk adab yang mencatat ini, maksudnya dalam HP tadi dan buku. Iya, sama saja tujuannya. Apa artinya? Maksudnya itu sama. Iya. Akan tetapi menulis dengan tangan itu lebih, iya tidak? Mana yang lebih berbekas? Nah, iya. Walaupun sama saja, tujuannya apa? Untuk mengikat ilmu. Iya kan? Iya. Tapi efeknya itu
Kalau ditulis di buku itu lebih berefek. Ini cuma efek saja. Iya, dipahami ya tidak? Iya. Tapi kalau misalnya orang tersebut dia lebih mudah dengan HP, maka iya, itu lebih bagus bagi dia. Iya. Kalau misalnya dengan HP lebih bagus, yang lainnya misalnya dengan buku lebih bagus, maka itu lebih bagus. Tapi ketika dipilih mana yang lebih bagus, kita katakan buku lebih bagus, ya tidak? Iya, dipahami ini? Iya. Ada yang lain bertanya? Ya, bismillah Ustaz, bagaimana cara memperbaiki hubungan sesama saudara muslim karena kurangnya adab dan akhlak? Ya, di antara sebab yang terbaik, di antara sebab yang terhebat adalah silaturahmi dan saling memberi hadiah. Iya, beri hadiah. Dikasih hadiah itu orang tersebut, apapun itu. Jangan harus hadiah yang besar, tidak. Walaupun hadiah yang kecil, tapi ini hadiah untuk kamu. Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabtu mahabbati lil mutabadhirina fiha." Wajib kecintaanku, wajib saya turunkan cinta sesama mereka bagi siapa? Yang saling memberi hadiah. Kasih dia hadiah. Iya. Iya, dipahami ini? Jadi untuk memperbaiki hubungan sesama kita yang kurang baik itu, sebab yang terbaik adalah memberi hadiah. Iya. Bismillah, ini ada pertanyaan lain. Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana cara adab yang baik kepada Allah atau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolong beri buku adab yang baik untuk dibahas. Iya, tolong beri rekomendasi buku adab yang baik untuk dibahas. Buku adab, ya baik. Tapi saya melihat banyak buku adab yang saya bacakan sekarang, menurut saya buku yang sangat baik. Iya. Insya Allah nanti saya kirimkan ke Akh Mukmin, nanti beliau sampaikan ke ustadznya kalian, Ustadz Basri atau Ustadz Khairin, yang melanjutkan materi ini. Iya. Jadi adab bersama Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita beradab bagaimana di dalam rububiyahnya, bagaimana dalam uluhiyahnya, bagaimana dalam asma wa sifatnya, dan ini harus dikaji. Iya. Dan ini harus dikaji. Iya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Tidak ada yang bertanya sebenarnya kalau lebih. Ayo. Tidak apa-apa sambil saya makan. Waktu. Misal ada seorang penuntut ilmu, Ustaz. Misal ada seorang penuntut ilmu yang berada di keluarga yang bukan penuntut ilmu. Jadi pada saat penuntut ilmu ini memilih jalan untuk menuntut ilmu, dia kebanyakan di rumah. Jadi kurangi berkumpul bersama keluarga untuk bercerita. Jadi semenjak dia belajar di rumah agama, dia lebih banyak dalam kamar. Jadi aktivitasnya lebih berkurang di luar ketimbang aktivitas itu kebanyakan di dalam kamar menyendiri kayak belajar. Itu apakah termasuk kurangnya adab? Mungkin orang tersebut tujuannya bagus, tapi tidak semua orang tujuannya bagus kan mendapatkan yang bagus, ya tidak? Ya. Seharusnya kalau kita makin aktif ta'lim, makin aktif menghadiri majelis ilmu, seharusnya kita tampakkan ilmu tersebut, bukan malah kita mengunci, menyendiri, ya tidak? Kita tampakkan apa yang kita dapatkan. Iya. Kita berusaha menampakkan semampu kita, iya. Walaupun besar memang, walaupun besar tantangannya, tapi kita berusaha bagaimana kita mengamalkan dan menghindari hal-hal yang dilarang. Bukan malah menyendiri, itu sesuatu yang tidak bagus.
Karena akan menimbulkan apa? Penilaian negatif, iya tidak? Iya. Kita berusaha lakukan semaksimal mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik. Misalnya kita berbuat baik kepada ipar-ipar, kepada sepupu, iya kan? Yang bukan mahram, ya, tanpa harus menyentuh mereka, iya tidak? Kita tampakkan bahwasanya apa yang kita dapatkan dari ilmu agama itu seperti ini. Ya, bukan malah kita kunci diri. Apa ini? Iya tidak? Ya, dipahami ini? Ada pertanyaan terakhir. Bismillah, bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah terus menerus? Ya, tinggalkan kesalahan tersebut. Selama masih melakukan kesalahan tersebut akan terus merasa bersalah, iya tidak? Tapi kalau ditinggalkan kesalahan tersebut akan hilang perasaan merasa bersalah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya habiskan dulu tuh.